Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam nats renungan yang terambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari Rabu tanggal 4 Maret 2026. Kita disapa oleh firman Tuhan tentang Daniel. Kita tahu Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang berasal dari Yerusalem yang ikut dibawa oleh Raja Babel Nebukadnezar kedua bersama tawanan-tawanan lainnya pada masa pembuangan Babel. Pada masa pembuangan itu, Raja Babel memilih dari antara tawanan orang-orang muda yang sehat, yang berperawakan baik, yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk dididik menjadi pegawai istana raja. Lalu di antara mereka yang terpilih itu ada Daniel, ada Hanaya, ada Misael, dan Azaria yang kemudian kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dididik, diajar beberapa ilmu pengetahuan termasuk bahasa dan tulisan Kasdim. Selama pendidikan itu, mereka diberikan makanan dan minuman yang merupakan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja, dengan harapan supaya mereka bisa sehat, bisa kuat, mendapatkan gizi yang baik, dan akhirnya akan menjadi pegawai-pegawai kerajaan yang berkualitas. Sesungguhnya kita melihat bahwa tujuan pemberian makanan dan minuman tersebut adalah untuk kebaikan. Namun, dalam hukum Yahudi, hukum Taurat, ada beberapa makanan dan minuman yang dianggap najis atau haram. Dan pada masa Perjanjian Lama, ini adalah hukum Tuhan yang harus ditaati. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang kita kenal karena kekonsistensiannya dalam menaati perintah Tuhan, sehingga dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disediakan oleh pegawai istana raja. Dan dia meminta supaya dia boleh mendapatkan makanan yang lain yang sesuai dengan hukum Taurat Yahudi. Pada penafsir mengatakan bahwa selama pendidikan itu Daniel hanya makan sayur-sayuran, dengan bahasa kini menjadi seorang vegetarian. Tindakan ini menunjukkan kesetiaan Daniel kepada hukum Allah, hukum Taurat, meskipun berada di lingkungan orang-orang yang justru tidak mengenal hukum Taurat, tidak mengenal Tuhan. Dari keterangan di atas, kita bisa melihat ada beberapa poin penting yang mau kita pelajari dan teladani dari sikap Daniel. Yang pertama, Daniel memiliki komitmen untuk tetap menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang menurut hukum Yahudi haram. Kemudian yang kedua, Daniel memiliki keberanian untuk menolak sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan dan imannya. Dan dia teguh, memegang teguh iman dan keyakinannya. Meskipun mungkin hal tersebut memiliki resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi. Ini menunjukkan bahwa iman yang teguh harus tetap kita pegang
meskipun memiliki resiko dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Yang ketiga, Daniel adalah teladan iman yang luar biasa dalam Alkitab. Daniel dikenal karena integritasnya yang tak bercela, dikenal karena keberaniannya, karena kesetiaan serta ketaatannya yang mutlak kepada Allah. Bahkan di bawah ancaman maut, seperti ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Kemudian yang keempat, Daniel adalah seorang yang konsisten dalam berdoa. Alkitab mencatat bahwa Daniel memiliki jadwal doa 3 kali sehari. Yang kelima, Daniel memiliki prinsip. Meskipun dia hidup di tengah bangsa asing yang memberi dia privilege, jabatan dan kedudukan, tetapi dia tidak mau mengabaikan hukum Allah. Saudara-saudara, nas ini mengajarkan kita supaya jangan seperti ungkapan orang Batak, Emena masa digagat ursa, baina masa imaniula. Mungkin lebih tepat jika kita seperti ikan yang walaupun hidup di air asin, di air laut, tetapi tidak menjadi asin. Sebagai makhluk sosial, memang kita perlu beradaptasi terhadap lingkungan kita, tetapi jangan sampai mengabaikan iman dan keyakinan kita, mengabaikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus punya prinsip. Jadi kita hidup untuk mempengaruhi, bukan justru dipengaruhi. Dan Daniel memberi kita teladan tentang pentingnya menjaga prinsip, integritas, dan hidup kudus di tengah situasi lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita teguh, kuat, dan taat seperti Daniel, yang berani menolak tawaran yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Apapun risiko dan konsekuensinya, dia harus hadapi. Karena sesungguhnya, jika kita setia dan taat dalam perintahnya, maka percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa, ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dimanapun kami berada dan situasi apapun yang kami hadapi, prinsip iman kami harus tetap teguh dan tidak goyah. Ampuni kami jika selama ini praktek hidup Kristiani kami masih sering dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang kami hadapi. Jadikanlah kami menjadi Daniel masa kini yang memiliki komitmen, integritas, dan keberanian untuk menolak apapun yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.